Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di siklus kedua dari Digital Marketing Camp bersama Power Academy. Untuk siklus yang kedua ini, materinya adalah tentang Building Your Own Brand and Digitalize It in Digital Marketing Camp. Di presentasi kali ini, saya akan membawakan beberapa alasan kenapa Anda harus membangun brand sendiri. Yang pertama adalah orang itu membeli persepsi, bukan membeli produk. Makanya untuk membeli persepsi itu harus bisa diceritakan oleh cerita-cerita atau narasi-narasi. Dan juga branding adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk memenangkan persaingan tanpa adanya perang harga. Kita tahu di dunia sana, di marketplace, banyak sekali perang harga di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, dan di Bukalapak. Dan itulah branding salah satu cara atau satu-satunya cara supaya Anda keluar dari perang harga. Dan juga kalau dengan punya brand sendiri akan lebih dalam Anda mengenal tentang bisnis dan juga memahami produk Anda lebih dalam. Kita tahu ada perbedaan antara brand sama dengan produk. Kalau produk itu adalah cireng secara umum, tanpa ada packagingnya, tanpa ada namanya. Sedangkan brandnya itu adalah bisa jadi seperti Cering Iri Widil ini, di mana di situ ada ceritanya, ada talentnya, ada narasinya, ada berbagai macam pendukungnya, ya, ada logo, ada tagline, ada story, ada value, dan sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana 3 macam ayam goreng. Yang pertama adalah ayam goreng pinggir jalan, yang satu potongnya harganya 7.000, tanpa ada brand, tanpa ada apa-apa, hanya ayam sama terigu dibumbuin, digoreng di minyak yang panas, kemudian disajikan dan harganya 7.000. Ada juga branding jalanan seperti Sabana The Besto seperti itu, yang satu paketnya sekitar 15.000, ayam dengan nasi, dan itu sudah dengan tagline halal, nikmat, dan bergizi, ada Sabana Fried Chicken, ada penunjang-penunjang lainnya. Sedangkan kita tahu McDonald untuk panas paket nasi yang ayam itu kira-kira harganya di antara harga 35.000, satu ayam, nasi, kentang, dan juga minuman, dan di situ menjual experience, menjual persepsi bahwasanya kalau makan di McD itu lebih enak, lebih nikmat, lebih nyaman, dan sebagainya. Sementara yang Sabana atau yang tanpa brand ini ya hanya sekedar beli saja, kemudian bisa dimakan di mana aja. Produk antara produk sama brand itu bedanya adalah kalau produk itu adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, kemudian bisa dikopi oleh kompetitor dan juga bisa secara cepat itu outdated atau expire. Sedangkan branding itu adalah sesuatu yang dibawa oleh customer. Jadi brand itu unik dan juga kesuksesan sebuah brand itu adalah timeless atau tidak mengenal waktu. Jadi kita melihat bahwa dari sini brand itu something yang dipersif oleh customer. Jadi kita harus membangun cerita-cerita, membangun experience, pengalaman-pengalaman kepada pelanggan supaya brand yang sukses ada brand yang tidak pernah usang gitu ya. Salah satu yang membedakan antara brand dengan produk adalah dengan adanya packaging, ada jasa atau service. Kalau kita ke bank itu pasti yang dijual adalah jasanya, bagaimana keramahan security-nya, customer service-nya, kemudahan menggunakan apps-nya dan sebagainya. Dan juga ada customer advice, delivery, financing, dan sebagainya. Dan inilah yang membedakan antara brand dengan produk. Ada suatu contoh menarik seperti ini, misalkan ada Johnson Baby Powder yang isinya adalah talc sama fragrance atau pewangi, dan juga ada Walgreen dari Baby Powder yang isinya juga sama, tapi mengapa harganya bisa beda? Johnson $5.29, sementara Walgreen harganya $3.29. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini, 4 hal. Pertama adalah tentang cerita tentang trust, tentang kepercayaan bahwa Johnson Baby Powder itu sudah dipercaya dari generasi ke generasi, dari dia kakek, ibu, dan sekarang oleh anaknya. Dan ada memori di situ waktu masa kecil dan otomatis berkualitas tinggi gitu ya karena produksi dari Johnson, dan juga adanya ketergantungan antara anak kepada orang tua. Itulah cerita yang dibangun oleh Johnson Baby Powder. Sehingga yang itu yang membedakan antara market bank dengan sel produk. Kalau hanya cuma bedak atau talek dengan talek dan fragrance, rasa kemudian dikemas biasa saja, ya akan menjadi tidak ada harganya. Harganya mungkin cuma 5 sen atau setengah dolar atau $1 paling mahal ya. Sementara Johnson Baby Powder dijual dengan harga $5. Jadi kalau secara garis besar, brand framework itu seperti ini. Basisnya adalah atribut produk ya, dan functional benefit. Atribut itu ya bagaimana 4P lah, produknya, packagingnya, kemudian promosinya, harganya, dan juga promosinya. Dan itu can be knock out, bisa digeser-geser sama yang lain. Tapi kalau kita membuat emotional benefit dan relationship atau experience kepada customer, maka itulah yang disebut dengan brand. Karena di brand itu kita memberi makna. Jadi brand itu
adalah nama yang mengandung makna. Jadi only thing that can be sustainable dan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Karena apa? Tercantum di dalam benak customer dan secara emosional dia akan terlibat dalam brand itu. Sebagai contoh nih, misalkan kita tahu ada produknya Apple atau MacBook atau iPhone gitu ya. Kenapa sih brand essence-nya dari produk-produk iPhone, Apple, dan ternyata brand essence-nya adalah think different, ya. Kalau dalam bahasa anak jakselnya, sorry guys, gue beda sama lu gitu ya. Kalau secara emotional benefit ya memang artistik atau rebel gitu ya. Gue rebel, lu mainstream. Sementara functional benefitnya memang desain-desainnya Apple itu selalu atraktif, elegan, mudah menggunakan, juga feature-featurenya itu sleek design, kemudian cepat, nggak pernah kena virus, pakai laptop yang lama-lama gitu. Jadi this is yang bawah functional benefit sama feature, yang atas adalah brand essence dan emotional benefit. Jadi semuanya itu berasal dari competitive positioning, bagaimana kita membuat positioning dari brand yang mau kita bangun tersebut, tentu dengan cara-cara yang lebih panjang, nanti kita akan jelaskan di sini, dan kemudian diartikulasikan ke dalam brand positioning strategy statement, dalam sebuah statement yang menyangkut strategi dari positioning brand tersebut. Nanti kita praktekkan ya. Jadi jenis produk yang nanti teman-teman bisa pakai di siklus kedua, yang pertama adalah produk fisik, ya, ada barangnya yang bisa dijual, di packaging dan sebagainya. Yang kedua produk jasa, ya, dan juga produk digital. Apa saja untuk budget membangun brand di siklus kedua ini, kalau bisa kami merekomendasikan tidak mengeluarkan budget. Jadi teman-teman bisa ngambil produk dari teman atau dari orang terdekat, dan paling diperlukan mencetak logo atau packaging yang maksimal 30.000. Sedangkan budget iklan tetap jalan selama 7 hari di Facebook dan IG dengan budget 15.000 per hari. Jadi kali 7 hari 105.000. Jadi kalau ditotalin 30.000 ditambah 105.000, kira-kira 135.000. Ini alur kerjaan untuk siklus kedua, jadi mulai dari brainstorming produk menuju ke brand, customer research dan brand strategy, brand identity, logo, packaging, value, sama story, landing page, content creation, kemudian mengaktifkan semua all digital asset, baik itu landing page ataupun sosial media, itu Facebook, IG, TikTok, sama YouTube misalkan. Dan minggu ke-6 adalah organik sama paid ad, termasuk di sini kita menambahkan satu profil baru, yaitu live streaming dan customer service. Setelah semua traffic jalan, setelah itu kita kembali lagi kayak kemarin, celebration atau presentasi dari business plan report dari brand Anda sendiri. Kriteria produk yang boleh dipilih itu produk-produknya bisa dikirim lewat jasa kurir seluruh Indonesia, di fashion, aksesoris, skincare, minum kesehatan, sabun, dan sebagainya. Ada 5P, tapi semuanya nggak boleh ya. Yang boleh itu paling cuma pemutih sama pelangsing ya. Kalau pembesar, penguat, pengencang nggak usah gitu ya. Jadi pemutih dan pelangsing aja boleh. Produk yang bisa bertahan minimal 5 hari kalau itu berupa makanan. Jadi bisa dikirim lewat kurir, jasa kurir. Bisa frozen food, pempek, cireng, basreng, dan sebagainya. Dan juga bisa produknya berupa pelatihan, berupa jasa, misalkan pelatihan online, jual properti coupling atau rumah orang, dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kalau ada pertanyaan tentang proyek siklus 1? Ya, secara resmi sudah berakhir, tapi boleh dilanjutkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Karena tidak resmi lagi, maka disarankan pada teman-teman untuk mencari partner atau investor untuk melanjutkan, yang biasanya ada budget yang harus dikeluarkan, khususnya di Facebook Ad. Jadi karena ada uang, kami sarankan untuk ada agreement, adalah perjanjian antara grup Anda dengan partner dan investor. Jadi kalau yang ingin lanjut, silakan berkoordinasi dengan Kak Bonek. Ini ada beberapa pelajaran yang kami dapatkan dari versi Mentor. Yang pertama adalah kapasitas yang harus dibangun adalah spesialis capacity dan teamwork capacity. Harus membangun chemistry sesama anggota kelompok, juga komunikasi, menyatukan persepsi tentang konten-konten yang dikerjakan supaya tidak miss gitu ya. Adanya leadership dalam mengarahkan proyek. Kalau kemarin kita buat flat gitu, tidak ada leadernya. Supaya apa? Leadership itu penting kalau nanti di industri. Tapi karena ini tujuannya belajar, jadi kita belum terlalu uh, uh, me, me, belum terlalu menekankan ini. Dia juga harus ada problem solving kalau ada masalah, ada solusi yang ditawarkan dengan mengambil inisiatif, melakukan sesuatu, do something, dan juga melatih untuk berpikiran kreatif. Kira-kira itu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi selamat datang di siklus kedua Digital Marketing Camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.